gue dipaksa untuk jadi loyal sama perusahaan, tapi di saat gue menuntut hak-hak gue, terus gue nggak dapet imbalan yang setimpal gitu. Biasanya yang bilang ke gue adalah gini, iya soalnya apa yang dikerjain sama kontrak yang ditawarin gak sesuai. Wah gue gak cocok nih kayaknya sama dia gitu. Udah gak gue lolosin deh ke user. Yes, itu sisi gelapnya ada. Alasan dia adalah karena perusahaan sebelumnya gak men-treatment dia dengan baik. Itu apa pandangan HR tuh? Ya gue gak cocok aja. Kayak alasan lo tuh gak make sense buat gue. Cara HR ngelihat CV. Diam di rumah, apply, pengen gaji tinggi, tapi gak doing apapun tentang self growth-nya. Pengusaha tuh nyari orang susah banget, tapi karyawan juga nyari kerja susah banget. Nah itu dia, kenapa ya? Karena gak match. Oke, ini kita kedatangan kawan juga nih. Wih, siapa nih kali ini, Cok? Kawan kita bernama Kak Armanda. Wih, Namanya keren ya, Armanda. bagus. Kayak nama grup band gitu ya. Itu armada. Bukan Armanda ya. Pagi pulang pagi. Untungnya gue gak gitu ya. Pergi pulang pagi. Kayak kalong ya. Oh enggak ya? Enggak dong. Sebelumnya juga gak kayak gitu ya? Enggak dong. Saya pergi pagi pulang maghrib. Gue mau nangis. Nah Kak Armanda ini nih dia kawan gue juga yang memang the entire karirnya dia tuh sebagai HR gitu. Wih, seru nih kita bahas HR-an duniawi nih. Dan Asik. masalah HR itu kan sebenarnya masalah yang terus-terusan terjadi gitu kan, dan seiring berkembangnya teknologi dan zaman itu masalahnya bertumbuh lagi, tambah lagi. Dan banyaknya konflik di perusahaan yang menyangkut karyawan. Istilahnya kalau di sekolah ini tuh guru BP-nya Guru kali ya. BP betul. Semua masalah ada di situ gitu Iya. kan. Enggak dong. Dia menampung masalah. Iya, menampung masalah. Kasian gue banyak bebannya dong. Enggak dong. Nah, hari ini tuh kita mau ngebahas gimana sih kok gue dapat kerjaan tuh susah gitu. Gimana sih harus interview tuh harus kayak gimana sih gitu. Terus CV-nya harus bentuknya kayak gimana sih? Kenapa gue selalu nggak diterima terus? Apa yang salah dari gue gitu. Jadi Ini mesti dibedah nih lah, harus sama dibedah. ahlinya nih. Iya. Kalau gue dulu ya cuy ya, pas waktu di kantor ya, gue nggak tahu sih. Mungkin HR gue galak banget ya. Di HR gue tuh kalau udah dapet panggilan dari HR, kayaknya bawaannya kayak ada masalah apa ya gitu. Nah gue pengen tahu sebenarnya emang kalau paradigma itu tuh emang kayak gitu ya, HR tuh selalu Nakutin gitu ya. Bener banget. Kenapa ya? Sebenarnya karena apanya? Karena awal itu HR tuh kan stigmanya adalah soalnya bagian dari manajemen dan perpanjangan tangannya manajemen gitu. Iya. Berarti kalau HR ngomong, oh ini manajemen yang ngomong Iya. gitu. Nah cuman itu gak berlaku sebenarnya kalau di company yang saat ini gue jalanin Oke. gitu. Jadi orang-orang suka banget ngomong sama HR, minta sesi konseling lah, habis itu minta waktu, mau karir konseling, mau masalah keluarga dan segala macam. Nah itu sih bedanya. Tapi emang paradigma di luar sana tuh kayak gitu. Oh jadi banyak karyawan yang datang untuk curhat gitu ya? Iya. Karena Apa aja tuh? Karena suaranya candu. Jadi udah lu ngomong aja deh, gue Sebenarnya emang pengen ketemu Kamanda aja, itu alasan karyawan aja sebenarnya itu. Tapi emang itu bener gitu. Jadi kayak banyak teman gue yang lain di company-company lainnya juga kayak gue berantem nih sama karyawan gue panggil pemutusan kontrak misalnya gitu, kayak ditantang segala macam. Itu tuh banyak banget dan itu sangat lumrah terjadi. Ya tapi di company gue yang sekarang ini kita tuh hadir secara HR tuh bukan sebagai gue tuh perwakilan manajemen doang, lo harus ikut sama apa yang gue omongin. Enggak, tapi kita tuh HR tuh as part dari people growing juga gitu. Lebih ke situ sih. Jadi makanya kita banyak konseling karyawan. Terus abis itu ada kayak kita lihat personal growth-nya gimana. Makanya ada banyak ngobrol, dan malah kalau misalnya dia mau resign, mereka tuh nggak bakal ngomong sama usernya dulu, tapi ngomongnya sama HR duluan. cerita apa yang
kan cerita masalah orang kan pasti banyak banget ya, yang kadang di luar nalar kan, kayak kok lu malah ceritain itu ke gue gitu, boleh gak diceritain di spill Kecil ya, ya, kecil. yang lu ngerasa kayak wah ternyata masalahnya berat banget ya, terus kayak posisinya perusahaan nyelesainnya tuh gimana, apa diselesain atau enggak gitu? Jadi sebenarnya kalau misalnya apa namanya, yang paling banyak, yang paling mind blowing itu sebenarnya masalah financials gitu. Karena biasanya tuh mereka ada yang sampai kelilit pinjol, ada apa, terus misalnya kayak penghasilan dia cuma apa namanya, cuma dia yang bekerja misalnya, habis itu harus hidupin anaknya 3, ada mertuanya di rumahnya. Itu tuh, Sandwich burger generation ya. nah itu dia sandwich burger generation Ceng. Yang pusing mumet di rumah, terus habis itu kayak kerja juga tetap harus on time segala macam, sedangkan gajinya segitu-segitu aja gitu. Nah itu apa yang dikasih tuh, dikasih apa, Solusi. masukan apa tuh Iya. buat yang kayak gitu-gitu? Kan kadang-kadang kan ada ya Jadi karyawan kerja yang aja lah, enggak kerja aja sama lu nanggung nyokap lu doang. lah gue gitu. Gue gitu. Tanggungan gue lebih banyak. Jadi adu nasib nggak apa gimana tuh? Enggak dong. Jadi kalau di kita tuh sebenarnya lebih ke breakdown masalahnya. Jadi prinsip counselingnya kalau ada masalah, apapun masalahnya di breakdown masalahnya dulu gitu. Ini kan kita bicara soal loyalty ya, loyalitasnya gitu. Gue dipaksa untuk jadi loyal sama perusahaan, tapi di saat gue menuntut hak-hak gue, terus gue nggak dapet imbalan yang setimpal gitu. Nah, ini ada dilema memang. Mas Ali dan Mas Valid ini ada dilema yang sangat besar gitu. Jadi sebenarnya kita itu harus menuntut sambil kita melihat kapasitas yang kita tuntut tuh seperti apa. Misalnya nih, yang kita kerjanya itu di startup company yang gak punya investor misalnya gitu, atau UKM gitu lah yang baru, cuman udah karyawan udah cukup banyak, misalnya ada 20 gitu, tanpa investor mereka apa namanya, pokoknya kalau ada kerugian suntik sendiri apa segala macam sendiri gitu. Nah kita harus lihat gitu, ketika memang secara company-nya ini, secara valuasinya, secara apa namanya, sudah besar atau belum gitu. Terus mereka punya backbone apa si company-nya. Jadi secara karyawan tuh kita juga harus kritis sebenarnya sebelum masuk ke company tertentu, harus juga kritis nih company itu punya backbone lagi nggak, di belakangnya ada investornya nggak. Jadi jangan sampai kita nuntut di tempat yang nggak tepat gitu. Kadang yang bikin nggak cocok itu sebenarnya adalah kita tuh nggak riset, kita tuh lupa dan kelewat bahwa yang kita masuki itu sebenarnya hutan, bukan jalan tol yang indah gitu. Jadi once kamu masuk hutan tapi berharapnya mau lari cepet, mau ngebut apa segala macam, maka banyak hambatan gitu. Jadi pentingnya sebenarnya buat karyawan juga nih, aku kasih tipsnya adalah kalian background check juga company-nya gitu. Karena kalau enggak kan jadinya nuntut, kan gak salah nuntut gitu, karena gue udah do my best nih, kalau misalnya di perusahaan lain gue bakal dihargain lebih gitu kan. Dan jangan masuk ke hutannya, jangan masuk ke jalanan yang masih rusak banyak sawahnya, dan masuknya ke jalanan yang memang udah lebih baik gitu. Lebih ke situ sih. Penting banget tuh supaya Bener. kalian juga tahu kan kesejahteraan sampai mana dia bisa loyal sama perusahaannya tuh Sampai seperti sejauh apa. apa. Dan gue tuh Iya. selalu encourage banget. Jadi nih ya, kalau aku rekrutmen interview terus ketemunya sama fresh graduate misalnya, pasti at the end of the day aku akan kasih beberapa tips gitu. Kalau CV-nya dia udah bagus, interviewnya dia udah bagus, terus habis itu sebenarnya skill-nya juga udah bagus, tapi gue nggak cocok di budget. Terus gimana tuh? Gue akan selalu bilang, selalu kasih masukan ke dia gini, sebelum kamu apa namanya, sebelum kamu apply sesuatu, kamu background check. Aku pasti akan bilang hasilnya adalah kamu oke, secara background kamu oke, secara skill kamu oke, komunikasi kamu juga bagus, hasil psikotes kamu juga bagus. Tapi at the end of the day kita nggak cocok secara budget di sini gitu. Kamu harus background check company mana yang kamu apply. Yes, it's very depressing gitu loh. Pas fresh graduate abis itu pengen gaji gede, tapi dia emang capable sebenarnya. Oke. Gitu. Cuman kalau dia masukinnya ke company yang masih starting, itu nggak akan mungkin bisa. Gitu, susah secara kita. Jadi dia harus fight lebih lagi untuk masukin ke multinational company gitu. Kalau misalnya emang belum di sana, then lower your ego. Starting dari bottom, coba dulu.
Sekarang kan kesempatan itu jadi makin terbatas ya dengan banyaknya layoff dan segala macam gitu. Buat gue dan gitu friends yang memang nggak punya pengalaman, yang ngerasa hidupnya madesu gitu, terus gimana gitu kan? Kalau tadi kan yang sangat capable kan, lah gue Bener. ngerasa nggak Nah, kalau capable. yang masih gitu-gitu aja gimana tuh? Iya, gimana tuh kamu? Nah ini lo harus eye opening. Sumpah ya, Gen Z sekarang tuh banyak banget juga inisiatif tuh tinggi. Jadi kayak tuh gue banyak banget ketemu sama Gen Z yang inisiatif tinggi. Selalu tim gue juga Gen Z dan inisiatif tuh tinggi banget gitu. Tapi itu emang one of a kind. Jadi lo ya lo nonton podcast kayak gini lah gitu. Harus ya. Masuk tuh barang. Buat kayak menambah wawasan juga, karena dunia tuh nggak sesempit yang lo tahu aja gitu. Dan banyak juga sekarang Gen Z tuh yang udah ikut-ikut internship yang free, bahkan gak dibayar atau dibayar cuma sekedarnya. Itu tuh juga banyak. Jadi untuk nambah atau ikut-ikut volunteer atau lo ikut kalau misalnya emang gak mau yang bukan usaha sih, gak mau yang kayak gitu, misal lo bisa ikut course dulu aja buat nambahin skill lo. Tapi jangan sampai nih teman-teman gitu aja cuma Gitu friends gitu. gitu friends ya, gitu friends yang diem di rumah, apply, pengen gaji tinggi, tapi gak doing apapun tentang self growth-nya. Karena sampai kapanpun kita nggak bakal pernah bisa akhirnya capai apapun yang kita mau. Tertampar gak lo? Gue aja kaget denger jawaban. Gue aja kaget. Nah, tapi gue mau balik lagi nih ke cara HR ngelihat CV. Iya. Iya. Sebenarnya itu ada standarnya nggak sih? Atau HR itu ngelihat hanya visualnya aja kah? Atau memang dia ngedalamin dari background pendidikan? Ada Itu gimana? standarnya pasti gitu. Oke, standarnya tuh kayak gimana tuh supaya nanti teman-teman gitu friends nih bisa nyiapin nih CV-nya nih. Iya. Jangan cuma asal bikin aja nih gitu. Apa sih kayak, soalnya gini nih, kebanyakan ya teman-teman karyawan itu menganggap kayak yang terpilih itu karena beruntung aja gitu. Iya, Kita mikirnya kayak, kan sekarang orang yang cari kerjaan kan banyak banget ya. iya. Base-nya soal apa sih, CV doang kan. Kan CV bisa Benar. aja, kita mana tahu CV kita dilihat kan gitu ya. Bisa aja Benar. ngeliatnya cuman kayak tadi kata Valid visualnya aja. Nah itu kita pengen tahu apakah itu sebenarnya keberuntungan karena gue sering tahajud atau gimana gitu loh. Itu mungkin iya ya, kekuatan doa. Iya, ya itu iya ya. Bisa dibarengin juga. Itu bisa dibayar harus tawakal sama ikhtiar Yang ya. berusaha betul. Benar. Ini lu udah madesu terus gak sholat, Ya udah nggak sholat lu. terus berharap. Tiap malam begadang. Bikin CV tulis tangan, kan brengsek lu. Nah itu jangan ya teman-teman. Kita udah dunia digital, jadi please banget itu jangan tulis tangan, itu susah. Udah gitu tulis tangannya tuh yang tulisan sambung gitu. Iya. Tulisan lu tuh, kayaknya lu kepilih deh jadi doker nanti. Tulisan resep. Ya gimana tuh? Apa sih kita sebutnya ini kayaknya di balik layarnya si HR itu menseleksi itu seperti apa sih gitu. Oke, aku pakai bahasa yang mudah dicerna sehari-hari aja ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau secara bahasa HR ada gitu CV yang kayak gimana sih, cuma secara sehari-harinya adalah pokoknya CV lo harus outstanding, lebih kepada desainnya tuh yang benar gitu, nggak perlu yang bagus banget sampai pakai Photoshop gitu. Kalau bisa ya oke, kalau pakai Canva aja bisa, tuh dari LinkedIn lo auto generate juga nggak apa-apa banget, yang penting tuh clear gitu, kayak nama lo siapa, terus habis itu kayak background pendidikan lo di mana aja, nggak usah sampai TK gitu, nggak usah. Nggak usah ya, pautnya nggak usah ya, pautnya ya. Nggak usah paut, nggak usah nih. Padahal TK-nya juga udah tutup di gusi. Jadi tuh jangan bikin CV terlalu banyak informasi yang sebenarnya nggak perlu gitu. Misalnya kayak background, oke ya udah SMA, kalau misalnya background cuma misalnya sampai terakhir di SMA, ya udah SMA-nya di mana gitu, jurusannya apa. Tapi kalau misalnya kuliah misal sampai S1 S2, oke background kuliah lo tuh apa, GPA lo berapa. Kalau misalnya ada sertifikat lain, ada TOEFL misalnya, atau misalnya ada sertifikat keahlian kayak skill yang lain-lain. Misal kalau teknik kan banyak tuh sertifikasinya, itu lo masukin lah di situ gitu. Habis itu background perusahaan, kalau background pengalaman pekerjaan. Oke. Nah itu harus dicantumin lo bekerjanya itu di mana aja sebelumnya. Gak usah banyak, misal lo udah kerja di 6 perusahaan, di CV gak usah 6-6-nya sampai sedetail itu, job desk semuanya sampai 6 lembar gitu, nggak Sampai perlu. bos-bosnya dicantumin nggak perlu. Struktur organisasi juga ya. Repot dong. Nggak perlu ya. Itu nggak perlu. Kayak bikin skripsi ya. Iya. Karena ada loh yang mereka detail banget dan gak sadar bahwa itu tuh sebenarnya nggak perlu gitu. Sampai
4 lembar, 5 lembar CV-nya karena itu Waduh. susah, karena mungkin mereka menunjukkan bahwa seprofesional itu mereka, sedetail itu dan capable, tapi nggak perlu karena kita nggak akan bahas sekomprehensif itu. Kita akan komprehensif ketika dia udah lulus screening secara dokumen, baru kita akan ngobrolnya pas interview gitu. Jadi background pengalamannya mungkin main role yang lo yang lo jalani aja gitu. Terus achievement apa di kantor yang pernah lo lakuin? Kalau nggak ada, oke, simple win aja. Misal kayak misalnya gue di HR nih gitu, terus mau ngelamar ke perusahaan lain, kayaknya yang gede-gede achievement gue kagak ada deh gitu kan. Kayaknya. Tapi sesimpel kayak otomatisasi, misal kayak berhasil mengautomatisasi proses rekrutmen gitu, dari yang tadinya manual sekarang terotomatisasi, sesimpel itu juga nggak apa-apa. Oke. Oke. At least lo ada kayak inisiatifnya gitu. Oke. Tadi kita masih ke tahap rekrutmen gitu ya, dan tadi di awal gimana men-screening CV. Nah, tadi kan ada disebutin tuh di beberapa. Penting tuh visual tuh yang pertama dilihat ya Bener. tentunya ya. Nah, terus background pendidikan, terus pengalaman kerja juga dicantumin. Nah, poin-poin pentingnya tuh yang dicantumin, nggak perlu nama bos lu siapa. Sebenarnya yang penting jelas gitu ya Kak Manda ya. Bener. Poin CV yang seperti apa sih yang sebenarnya appealing gitu loh buat dipilih? Karena kan kayak ada yang CV yang sampah atau yang kayak wah ini berkualitas banget, itu apa yang dilihat gitu? Aku ada beberapa hal. Poin yang pertama adalah harus ada fotonya. Dan foto yang proper. Jangan kayak Iya. gitu loh, masih ada terus ada hitam putih atau madep belakang. Jangan kayak- foto telur ya. Kayak akun baru lu. tapi masih ada, dan Gen Z tuh kan misterius ya. Iya. Ada juga kayak foto di blur hitam putih. Nah itu susah banget. Kenapa harus ada foto sih, Kak? Pertama kayak aku mau lihat secara, kita kan belajar profiling Iya. gitu. Nah secara foto tuh lo profesional atau enggak gitu. Ini tuh kan kayak personal branding lo dalam sebuah kertas. Punch apa yang bisa lo kasih. Nah itu kalau aku ada fotonya tuh, itu tuh membantu banget gitu. Karena Fotonya harus yang kayak gimana tuh? yang profesional gitu. Lo mau misalnya lo mau ngelamar sebagai misalnya staff accounting gitu. Jadi misal entry level lah gitu. Nah ini tuh masih foto tuh bisa ngelihat, kita bisa ngelihat gitu loh dia seberapa profesional gitu. Apakah dia fotonya proper, misal kayak foto beneran gak harus di studio dan segala macam, jadi mukanya kelihatan cukup jelas, terus habis itu kayak bajunya rapi dan lain, jadi menandakan dia tuh serius atau enggak sih gitu. Itu kan personal branding lo dalam sebuah kertas gitu. Itu pertama yang dilihat. Itu pertama gue ya, versi dan tim rekrutmen gue pun juga kita tuh ke situ gitu. Apalagi kalau misalnya ada beberapa open positions yang memerlukan grooming yang baik gitu, grooming yang cukup oke. Nah itu tuh perlu banget gitu. Terus habis itu yang berikutnya adalah background. Tunggu, sebelum ke situ aku mau tanya, berarti kalau ngelihat itu ada personal preference dong? Iya. Jadi ganteng cantiknya juga dilihat dong? Good looking tuh gimana Sebenarnya tuh? enggak good looking, tapi lebih kepada professional looknya aja. Oke, berarti walaupun misalnya matanya agak kecil, satu Iya, juga itu nggak apa-apa banget. Tapi misalnya pipinya Tembem kayak sebelah kayak gue, tembem gitu. kayak permukaan bulan itu kayak gimana? Gak masalah. maksud lo apa deh? Pakai Ya lu ada ini sekarang ada Canva, lu bisa langsung biasanya nggak buka AI itu ya. kan bisa aja kan? Nah itu bakal jadi concern kalau lo apply-nya untuk yang kayak di front gitu. Misal kalau lo jadi PR. Oh, it's depends on juga Oke, open positionsnya juga gitu. Tapi kalau di back office yang penting lo profesional gitu, jangan sampai urakan. Ada juga yang kayak dari jauh, foto ini banyak ya, pakai celana jeans ada robeknya dari jauh. Nah, wow, keren banget tuh. Iya, ini kan bukan audisi buat band. atau Anda ngelamar jadi tukang parkir. Iya gitu. Kok tukang parkir? Oh, ada lamarannya ya. Bisa ada yang ngelamar jadi tukang parkir gitu kan kita nggak tahu. Gitu. Tapi itu enggak satu-satunya ya, enggak satu-satunya karena at the end of the day nanti kalau misalnya emang akhirnya dia lolos ya dengan misal fotonya enggak ada fotonya nih, atau misal fotonya kurang oke, kita turun lagi ke step berikutnya ke background checknya gitu. Oke. Dia Kak, sebelum kesana ya, Oke. aku inget background checknya. Cuma visual itu jadi matters buat aku juga. Kalau seandainya misalnya aku apply sebagai graphic designer atau mungkin ya berhubungan dengan creative side gitu atau marketing,
gue kan pengen nunjuk tadi harus appeal kan, harus hook gitu. Heeh. Gue harus tampil beda dong dengan foto gue gitu. Kalau orang kreatif kan fotonya nggak kayak berdiri kayak pas foto mau kawin atau buat itu kan. Kalau Bener. misalnya gue bergaya gitu, misalnya pakai topi Nah, kah atau apa kan kayak kreatif banget nih nggak gitu. apa-apa. Jadi sebenarnya tuh tergantung dengan open positionsnya. Biasanya kalau udah kreatif tuh gue udah langsung masuk ke apa namanya portfolionya dia. Oke. Gitu. Jadi oke, CV itu belakangan. Gue liat portfolio itu sesuai nggak sih sama taste yang perusahaan gue lagi cari. Oke, berarti lihatnya ke portofolio gitu. Iya, kalau yang creative sites ya gitu. Jadi lebih ke portfolio. Nanti pas balik ke CV-nya itu tuh nanti kayak baru kayak kebalikan gitu loh. Oke. Kayak step yang terbalik lah kalau Oke. misalnya yang kreatif lebih ke situ sih. Karena kalau percuma nih dia oke banget orangnya backgroundnya nggak pernah lompat-lompat, kerjanya runut tapi taste-nya nggak cocok. Oke. Kayak Oke. at the end of the day skill-nya dia yang gue butuh. Oke. Abis itu gue pasti langsung turun ke background pengalaman kerjanya dia dulu gitu. Karena gini, nggak semua yang background kuliahnya itu misalnya apa, tapi ternyata bisa aja di kerjanya dia tuh sesuai sama requirements gue gitu. Misalnya dia sastra Indonesia gitu, tapi ternyata pas dia kerja, dia itu kerjanya tuh misalnya pegang accounting dan emang ternyata dia passionate di situ masuk sastra tuh karena dapat negeri aja gitu misalnya. Masih ada yang kayak gitu ya? Banyak banget gitu, itu masih banyak banget. Jadi pasti gue langsung turunnya tuh pertama adalah ke background pengalaman kerja dia gitu. Kalau nggak ada, misalnya dia bener-bener fresh graduate banget, dia pernah magang di mana atau dia pernah aktif organisasi apa sih Oke. Oke. gitu. Lanjut nih, tadi kan udah dapat tuh triknya buat gitu-gitu friends aja. Lu harus appeal banget sama paper lu tuh, sama CV lu dari foto, terus kemudian backgroundnya kalau ternyata nggak punya background pengalaman kerja, lu perbanyak magang-magang ataupun organisasi gitu. Bener. Iya kan? Kalau ternyata nggak bisa organisasi, terus ngapain ya? Iya, Lu ngapain kayak gitu ya, dagang atau jualan aktif dulu lah gitu. minimal Bener. aktif atau lu jadi ya RT kayak Iya. warga yang aktif gitu. Hansip Kalau itu kerja boleh. bakti gimana di Itu boleh gak sih? saya punya pengalaman, saya pernah pengalaman kerja bakti gitu. Tergantung kalau misalnya gue butuh buat kru di kitchen di dapur, Bisa. rajin. Oh Iya iya. kan. Jadi Bisa. dia sebenarnya intinya gini, kalau misalnya lu pengen, ini penting banget sih, tadi gue dapat informasi yang bagus Iya. banget. Kalau lu mau apply sesuatu dengan bidang tertentu, lu harus cek dulu background dari si perusahaannya. Bener. Dari situ lu tuh harus punya strategi gak sih? Iya. Bener. Oh misalnya gue belum punya pengalaman nih, misalnya gue mau jadi accounting tapi gue belum punya pengalaman juga kerja di accounting. Nah gue harus memperkaya upgrade diri tuh buat jadi accounting tuh gimana? Ikut les kah? Iya. Ikut ke pasar-pasar buat nyatet-nyatetin. Iya. Iya bisa. Atau lu ikut bank keliling kan Iya, maksudnya bertumbuhnya dari hal yang kecil aja, jangan dari kayak kecil. Gak langsung gede gitu. kalau Iya. ikut les course kayaknya gue berat banget gitu. Iya. Enggak. Kan nggak punya duit juga lagi nganggur Iya. gitu kan. Tuh. Atau misalnya kayak teman punya warung, bantuin bikin pembukuan kasnya aja. Iya. Betul, pencatatan, bukuan. Betul. gitu. Intinya lu harus Bisa belajar. bergerak guys. Bener. Bergerak. Harus bergerak karena kalau nggak bergerak lu cuman ngeluh sama hidup lu aja gitu. Iya, Bener. dan akan terus gitu-gitu aja Akan kalau cuman gitu. ngeluh gitu. Dan Nggak lu ada gak kemana-mana. betul. Harus ada langkah-langkah kecil, betul ya. Oke. Kan tadi contohnya accounting. Kan accounting itu tadi banyak banget yang apply. Banget. Ya dong. Jadi kesempatan peluang dia untuk masuk di tahap pertama kan sebenarnya kecil banget kan. Benar. Terus harapan apa nih yang bisa dia dapat? Sedangkan gue pengen coba jadi accounting, harapan apa gitu? Ya harus stand out. Apa yang Tergantung. paling bisa mencolok mata HR tuh supaya dia bisa terpilih? Yang paling banyak kan pasti staff accounting atau admin accounting. Itu ribuan, banyak banget ada sampai yang SMK accounting kan. Gimana lo bakal bisa stand out padahal open tracknya cuma satu orang. Yang ngelamar ribuan. Iya, gitu sampai kan. sarjana dari universitas ternama Iya, ikut gitu kan gitu. Nah lo make sure cek requirements-nya tuh apa aja. Honestly speaking ya, juga ada yang rajin, ada yang enggak. Oke, gue comot aja nih requirements itu di company lain terus gue posting. Ada gitu. Ada juga yang rajin sampai kayak tanya ke usernya, lo mau butuhnya kayak gimana, admin yang kayak gimana. Karena admin di gue sama admin di company lain tuh mungkin aja berbeda gitu. Ada yang ngasih requirements-nya detail sampai job description detail. Ada yang juga cuma kayak oke, dibutuhkan staff accounting mahir menggunakan Excel yang, Kan banyak banget. yang itu doang. Banyak banget ya. Yang kayak gitu. Jadi lo kalau udah yang cuma kayak
apa namanya, requirements udah standar, kita nggak bisa explore lagi. Terus secara company juga sebenarnya pas yang posting itu bukan company yang cukup besar yang bisa kita kepoin sampai ke dalam-dalamnya. Dan gak ada Instagram kayak live at apa gitu Iya. kan. Ada kan sekarang company yang live at apa udah nggak bisa lagi. Oke, itu adalah faktor luck Oke. at the end of the day. Jalur apa, Cu? Jalur doa. Itu udah jalur yang di atas. Jalur langit. Jalur langit, bener. Iya, udah kayak lu udah usaha ya kan, tapi lu compete dengan 20 juta manusia yang sedang mencari entry level di accounting, ya lu harus jalur langit. Bener. Yang penting ikhtiarnya lu udah maksimal. Benar. Yang penting gitu. ikhtiar dulu maksimal dulu nih. Iya. Tapi kalau misalnya emang ya udah nggak ada apa-apa lagi yang emang itu udah general semuanya, nggak bisa gue kepoin, nggak bisa gue edit lagi di CV gue, udah lo jalur langit deh. Doa banyak-banyak. Nah, ini udah nih, anggaplah udah ya, udah jalur langit, udah ikhtiar udah Terima lah dijalanin. nih. Jalur langit udah dijalanin juga kan, tiap jam 2 pagi itu sholat tahajud gitu kan, baca Al-Quran setiap hari itu apa namanya, hatam gitu kan, lolos nih dia kan. Oke. Nah, masuk ke tahap interview dong. Nah, itu apa tuh yang biasanya hack-hack apa yang kadang tuh luput sama interviewer, dan apa yang biasanya HR lihat dari interview pertama kali itu apa? Pertama ya lo harus on time. Itu first impression yang oh nih anak on time nih gitu. Dia udah bertanggung jawab terhadap undangan yang diberikan sama orang lain sama perusahaan, dan dia tuh komitmen untuk datang. Gitu. Kedua, bawa barang-barang apa ya, dokumen-dokumen semua yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jangan ya ketinggalan Pak gitu. Misal kayak CV yang gak lo bawa, atau ada kayak form-form yang ditulis lo gak bawa, atau misal kayak biasanya kalau HR kan kalau apa namanya, kita kalau ngundang secara profesional lo suruh ngisi form-form tertentu, bawa pulpen, bawa apa gitu kan, nanti ada psikotes segala macam, lo bawa deh itu semua yang dibutuhin itu. Kalau udah nggak on time, nggak bawa, biasanya gue suruh pulang. Tapi kalau misalnya dia kayak Kak maaf banget Kak gitu. kayak tadi aku bawa Kak, terus aku tadi naik motor, kayak aku naik Gojek lagi Kak, terus tadi aku jatuh, terus itunya kelindes, terus hilang, terus gimana? Baca mata sana. Iya tuh gimana itu kadang jadi penilaian juga gak sih, kasihannya gitu. Ya lo kan mau masuk dunia profesional ya gitu. Lo tuh harus take care of yourself before you taking care of the job gitu. Tapi kan itu bukan kuasa saya Kak, gimana? bukan kemauan saya juga Kak. Don't excuse, tapi jangan blame other people. Oke. Iya kan. Itu bahasa HR tuh. Iya bener, lo nggak bisa blaming kalau ya gimana. Kalau bahasa kasar kayak itu kan masalah lo. Udah amat. Itu masalah lo. Mohon maaf ya. Ini kita jujur-jujuran gitu. Ya itu sih biasanya gue suruh pulang, kayak nggak bisa nih gitu. Masa ya kita kan nanti pas dia masuk ke kantor bakal ada KPI yang akan dia kejar. Kalau misalnya dia nggak bisa bertanggung jawab sama diri dia dengan on time dan sebagainya, dan peralatan apapun yang harus dia bawa, nanti kedepannya gimana gitu. Itu udah bawa kelengkapan semua. Terus Iya itu. tahap interview. Saat interview, nah ini yang luput banget kadang, bahkan sampai yang udah managerial level, kadang tuh sebenarnya ini dia lebih ke nyepelein, kadang nggak background check perusahaannya, nggak cari tahu, googling dulu lo apply kemana, abis itu perusahaan tuh bidang apa, ngapain, lo bakal jadi apa di sana. Kadang tuh banyak banget orang kalau udah desperate ya. Gue juga dulu kan desperate nyari kerja, gue sebar itu semua CV sampai 100 deh. Oh, pernah juga ya? Pernah juga dong. Desperately nyari kerja tuh pernah banget gitu. Disebar semua, terus pas ada undangan lupa nyari tahu, ya udah datang aja. Terus pas ditanya apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini, kayak perusahaan apa ya gitu. Ketuker nih jelasin tadi. Iya, ketuker. Saya salah riset Pak. Saya salah riset. Oh, itu ditanyain juga ya? Ditanyain gitu. Kalau di gue ditanyain karena lebih kepada seberapa lo tuh serius sih mau masuk ke sini gitu. Karena di kita itu turnovernya tuh nggak tinggi. Kita tuh turnovernya tuh sangat rendah, dan kita menjaga banget gitu. Dan yang masuk ke sini tuh harus emang yang benar-benar oke, gue butuh kerja, gue mau kerja, dan gue willingly untuk bekerja gitu. Bukan cuma karena gue butuh kerja aja, udah gue kerja aja. Oke. Gitu. Karena impactnya ke perusahaan tuh beda banget gitu. Jadi itu penting banget ya, research tentang pekerjaannya, tentang perusahaannya gitu. Benar. Karena itu bagian dari penilaian HR ya benar. utama gitu. Jangan sampai salah riset tadi. Iya. Ketuker saking banyaknya seribu iya. bener gitu. Kalau pertanyaan jebakan atau pamungkas ada gak sih kayak yang sering Nah iya tuh. ditanyain sama HR? Tapi
calon karyawan tuh sebenarnya nggak tahu tuh sebenarnya jebakan dan cara jawabnya tuh gimana gitu. Sebenarnya tergantung sama posisinya, posisi sama levelnya dia. Hmm. Kita mau bahasnya yang staff aja ya. Yang entry level. Ya entry level ya. Sebenarnya lebih kepada kayak seberapa apa sih yang lo cari dari bekerja di sini sih. Gue sih lebih nanya ke situ. Gitu. Lo mau cari apa? Mau cari uang, mau cari pengalaman atau mau cari apa? Itu sendiri kan Ekspektasi jawaban lo apa ya? Sehingga bikin hati lo terketuk untuk kayak gue ambil nih orang gitu. Kalau misalnya si karyawan bilang gini, nggak tahu bu, saya juga iseng aja, disuruh ibu saya kerja saya butuh uang. Di rumah daripada di rumah, saya udah diomelin mulu. Sebenarnya gue pengen lihat dari pertanyaan itu adalah pola pikirnya dia. Gitu. Jadi jawabannya bisa macam-macam aja, saya butuh uang atau misalnya saya emang pengen kerja atau emang ini tuh batu loncatan gue tuh sebenarnya pengennya segala macam. Sebenarnya apapun jawabannya gue melihat pola pikirnya dia match gak sih sama visi perusahaan gue gitu. Kalaupun misalnya kayak oke, gue hiring sales gitu, dia bilang oke, gue pengen punya insentif yang lebih besar atau income yang lebih besar, lo sales oke, gitu nggak apa. Ya oke, mungkin dia nggak bakal stay lama sama kita, tapi selama dia ada di sana dia mensumbang sih banyak hal gitu. Jadi sebenarnya tergantung jawabannya tuh, nggak ada yang kayak oh gue butuhnya pokoknya jawabannya yang kayak iya bu, saya tuh pengen kerja banget, saya bakal loyalitas, saya tuh pengen banget mencari pengalaman aja, gaji tuh nggak ini segala macam, nggak, lebih realistis aja. Oh lu jadi lebih cari yang lebih realistis. Iya realistis, plus gue cuma pengen tahu cara berpikir dia tuh apa sih sebenarnya. HR itu concern banget gak sih untuk ngelihat seberapa jauh atau seberapa lama karyawan ini akan bertahan? Oke. Itu jadi pertimbangan gak sih? Jadi Loyalitas, Iya. tanpa batas. Iya. Jadi tapi untuk posisi tertentu, gue sales. Kalau salesnya nih ya, misalnya kita cari sales, oh mau 3 bulan gue nggak apa-apa. Yang penting omset Kecil. bunyi. Oke. Gitu ya kan. Tapi kalau posisi-posisi tertentu yang butuh stabilitas, misal kayak hire misalnya desain grafis gitu deh, taste-nya itu kan beda-beda ya kan. Misal semuanya jago nih, emang misal kayak si Dwi, si Hanafi nih ada di sini nih, warga-warga kita semuanya jago nih desain gitu kan, tapi taste-nya beda. Dan lo tuh pengennya taste-nya kayak gini, once nanti dia pindah itu kan pasti ya bakal ada penyesuaian lagi. Nah itu sih makanya kita kalau emang itu jadi core-nya kita, gue bakal pilih banget gitu, dia lompat-lompat atau enggak, komitmen lo tuh kayak gimana gitu, beda-beda. Jadi kalau gue reason behind lo pindah-pindahnya tuh apa sih? Apa emang lo bosen aja, atau emang kayak gue nggak cocok aja, atau emang lo fragile aja, kayak gue nggak mau, ya udah kalau misalnya fragile lo usaha gitu, coba yang lain gitu, nggak usah di kantor. Jadi kadang tuh bisa jadi diskusi, bisa jadi teman gitu kalau si interview yang si kandidatnya. Kalau Gitu. misalnya alasan dia adalah karena perusahaan sebelumnya nggak men-treatment dia dengan baik, itu apa pandangan HR tuh kayak? Oh gue nanya sih. Tanya ke perusahaan sebelumnya? Enggak dong, gue nanya ke dia, treatment apa sih yang lo terima dari perusahaan sebelumnya yang lo ngerasa kurang baik? Takutnya perusahaan gue gak bisa lesal. Pastikan ya. Iya, gue faction dulu dong. Kalau ternyata aman nih. Emang apa sih yang biasanya kurang baik tuh apa sih? Ya misalnya karir path-nya nggak diperhatiin. Itu common sih, itu Iya kan, common. itu kan biasa terjadi gitu. Terus dia merasa ya gitu-gitu aja, akhirnya salary-nya ya kan Stuck juga. stuck juga, dan di perusahaan sebelumnya mungkin gak diperhatikan pengembangan skill-nya gitu. Oke. Nah itu kan biasanya yang bikin teman-teman karyawan ini merasa stuck gitu-gitu aja, dan mereka harus cari perusahaan yang baru gitu. Benar, commonnya banget lagi nih ya adalah biasanya yang bilang ke gue adalah gini, iya soalnya apa yang dikerjain sama kontrak yang ditawarin gak sesuai. Iya. Iya, pernah dapet gitu gak para business owner? Iya. Lu jawabnya kayak ragu. Iya lagi. Kayak gitu gak, iya gue dijanjiin ngerjain apa, terus gue Iya. ngerjainnya Itu gimana ya? gitu. Gitu gak sih? Enggak kan ya? Ini sebenarnya itu udah balik lagi ke personal HR-nya masing-masing ya. Jadi kita HR pun juga manusia biasa ya. Gitu-gitu aja friends. Jadi kalau misalnya ketemu HR-nya judgmental gitu, ya mau gimana lagi gitu. Tapi masih banyak kok HR-HR yang bisa ngelihat secara objektif Oke. sebetulnya. Cuman ya ada lah pasti yang kayak subjektif, wah gue gak cocok nih kayaknya sama dia gitu, udah gak gue lolosin nih ke user. Yes, itu sisi gelapnya ada. Oh itu subjektifnya kayak gimana tuh kayak? Ya gue gak cocok aja, kayak alasan lo tuh gak make sense buat gue.
Oke, Gitu. sagi banget ya. Nggak ada alasan. Gue nggak cocok aja. Iya. Lu kenapa nggak suka sama dia? Nggak suka aja. Oh, bahaya nih. Ada. moodnya lagi nggak bagus. Ada, tapi itu sangat tidak profesional gitu. Jadi ya gue harapannya nih HR jangan kayak gitu ya. Ya HR juga nih kena. HR jangan kayak gitu ya gitu. Tapi ya kadang karena HR juga manusia biasa. Kalau lagi bad mood lo ketemu karyawan yang kandidat yang jawabannya kayak mind blowing banget gitu, kayak aduh enggak deh, 5 menit deh selesai interviewnya gitu. Ada sih pasti. Tapi itu biasanya oknum ya, Oknum HR. aja. Oknumnya banyak ya di mana-mana. Ada di mana-mana oknum itu. Oknumnya banyak, tapi ya kalau ketemu HR yang memang dedicated di HR profesional ya enggak sih. Kita nggak bakal judgmental. Pasti reasonnya tuh apa sih sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya kalau gue kan background psychology kan, emang beda. Kalau ada juga HR backgroundnya manajemen macem-macem lah gitu. Gue tuh pasti bakal lihat kayak root cause-nya tuh apa sih gitu, yang bikin lo kayak gini tuh apa, terus kenapa lo mau achieve sesuatu tuh apa. Nah itu sih yang biasanya gue lihat gitu. Itu perusahaannya sangat men-treatment karyawan dengan baik, diperhatikan dari yang Insyaallah ya. karir path-nya dan tentunya pengembangan skill-nya juga diperhatikan tuh luar biasa. Ya makin kita juga pasti melewati banyak hal yang kurang mengenakan ya. Pasti gini, misal kalau kita bilang kita memperhatikan, gak semua karyawan pasti mikirnya gitu kan. Apalagi kalau yang barisan kena PHK misalnya atau apapun segala macam, pasti udah nih nggak adil buat gue misal perusahaan. Tapi dari sisi kita berusaha mencoba bikin karyawan tuh punya career growth sama personal growth. Kak Armanda itu selalu ngecek juga gak sih soal sosial media? Karena kan sekarang sosial media tuh sangat jadi lifestyle juga dan bagian dari diri mereka masing-masing ya. Bahkan sosial media itu jadi image-nya gitu. Itu diceknya kapan, pas waktu interview atau gimana? Apa itu matters gak sih? Penting banget gak sih buat dicek sosial media? Banget sih buat kita enggak. Banget sih enggak. Tapi kita cek gitu. Kalau misalnya ternyata di luar di influencer ya nggak apa-apa juga. At least yang penting dia bisa komit dan misalnya kayak bisa achieve gitu. Gunanya buat apa dicek? Kita mau lihat sih dia tuh secara person tuh kayak gimana sih gitu di luar. Misalnya kan kalau misalnya dulu ada isu-isu yang yang sensitif misalnya kayak ada SARA lah atau apa, atau misal suka kayak pokoknya sensitif deh gitu. Kita mau ngecek, tapi itu jarang banget sih yang ada kayak gitu. Bisa kayak ada hujatan atau suka bullies atau apa, misalnya kayak suka Ternyata netizen juga gitu ya, haters gitu. Itu dicek juga ya? ya kita ngelihat aja sih Tapi kayak itu gimana. itu jadi masuk ke ranah privacy banget gitu gak sih, Kak? Nah makanya itu nggak jadi poin utama. Oh nggak jadi Nggak poin jadi utama? ya nggak penting, jadi maksudnya kayak bukan poin pentingnya, tapi kita lihat aja buat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan aja lah. Apa tuh yang tidak diinginkan? Misalnya kayak dia tuh kayak masih tadi bahasanya kayak bukan ormas. Iya misalnya oknum yang misalnya kayak suka cuap-cuap yang nggak jelas, yang kurang pantas misalnya. Nah kayak gitu-gitu sih. Nah kita tuh menghindari. Misal kayak ada informasi gini dikit langsung kayak keluar apa segala macam. Nah itu tuh sih kalau bisa jangan ya gitu. Karena sebenarnya company kita di mana kita bekerja adalah ladang dan sawah kita sama-sama. Tapi kalau misalnya dia Tuh. teriak-teriak gitu untuk misalnya dia Bagian dari keresahan kali. iya bagian keresahan Itu nggak apa-apa. Tapi tergantung wadahnya dulu sih sebenarnya. Wadah-wadahnya udah terbuka atau belum. Misalnya kalau misal sudah disosialisasikan, oke kalau ada apa-apa jalurnya tuh kemana, misalnya lewat HR dulu kah, lewat apa. Kalau misalnya emang banyak yang menyimpang dari yang seharusnya rules secara undang-undang segala macam ya lo boleh. Ya tapi kalau enggak misalnya cuma kayak internal kayak bullies segala enggak yang gimana banget ya, lo harusnya ada jalur di dalam perusahaan yang bisa kita diskusiin sih. Nah, masuk ke situ tuh Kamanda nih, kan teman-teman kita nih banyak yang belum tahu nih. Banyak banget kan permasalahan di karyawan gitu kan. Nah, ada divisi tertentu nggak sih buat ya tadi bagian konseling itu yang umum di HR, divisi tertentu itu apa buat menyelesaikan atau setidaknya mendengarkanlah keluh kesah si teman-teman karyawan ini gitu. Beberapa company punya kayak
psikolog gitu ya. Di dalam HR dia ada lagi payungnya kan, Oke. mental health division gitu. Oke, udah Beberapa banyak tuh ya? ada beberapa company yang gede-gede sih punya gitu. Ada biasanya kalau di kampus juga sekarang udah ada tuh. Kalau gue sih pakai HR-nya aja. Jadi kita ada 2 HR di kantor, salah satunya gue juga. Jadi kita atur jadwal buat konseling beberapa karyawan gitu. Atau karyawan bisa booking kita. Kalau dari karyawan kantor lain untuk konsultasi ke Kak Armanda bisa gak? Boleh nggak? Cepet Nang. Atau kita buka layanan konseling aja di sini nih. Kapan ada pekerjaan gua lah. Boleh nih kita buka layanan konseling di sini. Tolong cari HR-nya dulu ya Mas. Kan biasa kalau interview kan kita saling bertanya gitu kan. Nah, sebenarnya yang jadi highlight itu buat calon pencari kerja itu saat di interview mereka tuh patut untuk bertanya gak sih? Jadi kalau ditanya kayak kamu ada pertanyaan nggak gitu? Karena kan banyak kan enggak, saya rasa udah cukup gitu. Please tanya. Nanya pertanyaan apa sih yang Tanya apa tuh penilaian? kira-kira tuh yang bisa Yang related sama desire lo gitu. Sama lo tuh pengen ngapain, jangan sampai udah nyemplung baru lo nuntut gitu. Lo tanya dulu. Emang sih cari kerja nggak mudah. Banyak nih awal-awal kayak aduh gue yang penting masuk dulu deh. Ujung-ujungnya kayak di dalam gak enak nih apa gajinya kecil wah segala macam. Gak lo tanya. Biasanya di sini budaya kayak gimana? Terus habis itu garis koordinasi gue tuh sama siapa aja. Boleh tanya sebanyak mungkin tuh nggak apa-apa gitu. Jadi lo kan bakal banyak diskusi sama HR. Nanti ada interview sama HR, ada usernya segala macam. Sama HR lo boleh lihat, boleh tanya misal kayak Gajinya berapa gitu? nah itu kalau bisa jangan di awal ya. Oh, kenapa tuh? Kenapa? Teman-teman gitu-gitu aja friends perlu tahu adalah kalau di awal udah tanya kan gue udah kasih lihat nih range-nya gue tuh berapa sih gitu di CV di apa namanya di job rec yang bakal ini pasti bakal di range itu kok gitu. Kalau apply berarti lo sadar dan menyetujui lo bakal dikasih di range segitu gitu dan lo nodong di depan itu belum tempatnya karena kita bakal ada di proses offering letter nanti gitu. Jadi tahap pertama tahap penjajakan, kenalan kayak kita pacaran aja. Kalau misal langsung ditanya mau maharnya berapa lo bingung, kalau gue suka sama lo juga belum gitu kan gitu loh. Atau misalnya ya gitu lah intinya lebih kepada ini kan tahap penjajakan awal. Dan biasanya company kalau misalnya open rekrutmen itu udah ada lah range salary yang bakal dikasih. Kalau emang lo masuk lo apply deh. Kalau misalnya emang enggak, please jangan. Please kita kenalan dulu ya. Gitu. Oke. Gue yakin lu pada mageran kan dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Tapi tenang aja, ini gue akan kasih rangkuman biar obrolan kita itu bisa jadi bahan di tongkrongan lo. Biar lo tuh ngomongnya gak gitu-gitu aja gitu. Iya, biar sedikit lebih berfaedah. Jadi kata-kata hari ini apa, Cuk? Jangan masuk hutan, kalau mental lo cuma buat jalan di trotoar. Buat lo yang nyebar CV ke ribuan loker tanpa riset, yang modal berharap tapi skill nol, atau yang maunya gaji CEO, tapi pengalaman cuma jadi admin grup WA keluarga. Sini merapat, nyari kerja itu bukan lotre cok. Lo gak bisa asal ngelamar, terus berharap keajaiban. CV itu ibarat kartu nama pertama. Jangan kayak nulis skripsi 50 halaman, atau tulis tangan kayak surat wasiat. Interview itu bukan audisi sinetron cok. Lo harus datang on time, minimal mandi lah. Buat jawab pertanyaannya, lo harus pakai otak, bukan asal nyeplos. Yang lebih penting, jangan nodong gaji di awal. Lo bukan jualan motor second cok. Ingat, kerja itu ibarat masuk hutan. Persiapan itu wajib, bukan cuma sekedar berharap doang. Jadi, kalau lo masih ngeluh, kenapa gua gak dapet kerja? Tanyain dulu ke diri lu udah ngapain aja buat dapet kerja? Jangan cuma ngeluh, kembangin diri lu. Gerak cok.